wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Armelia dengan NIM B240651 kelas E01, sedang menempuh pendidikan sarjana kebidanan di Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan membuat video tentang konseling jarak ideal dalam kehamilan dari dosen pengampu Ibu Bidan A. Fatima Jamir SSIT SKM MKes dengan mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Assalamualaikum Bidan, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi, masuk duduk Ki. Perkenalkan, saya Bidan Nila yang bertugas pagi ini. Boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Tia Bidan. Oh, Ibu Tia, baik. Saya izin mengisi datanya dulu, Dik. Iya Bidan. Nama, umur tak, dan alamat? Umurnya sudah 26 tahun, alamat Desa Tabolang. Oke. Terus Ibu datang ke sini ditemani suami atau sendiri? Sendiri Bidan karena suami lagi kerja. Oh, baik. Kalau boleh tahu nama suaminya Ibu, umur, pekerjaannya? Nama suami saya Bidan Andi, umur 30 tahun, pekerjaan wira swasta. Baik. Sebelumnya saya mau tahu kedatangan Ibu ingin berobat atau konsultasi atau apa, Bu? Oh begini Bidan, saya ingin konseling Bidan. Konseling apa itu? Jadi begini Bidan, saya sudah punya anak satu dan usia sudah 1 tahun. Terus saya dan suami ingin punya anak lagi. Bagaimana kalau saya ingin menjalankan kehamilan Bidan? Baik, sebelumnya saya mau bertanya, Ibu ada riwayat penyakit? Tidak ada Bidan. Oke, Ibu melahirkan normal apa sesar? Melahirkan normal Bidan. Baik, saya akan menjelaskan dari pengaturan jarak kehamilan. Jarak kehamilan itu untuk menentukan kehamilan pertama dan kehamilan berikutnya. Dan jarak kehamilan yang baik itu minimal 2 tahun ya Bu ya. Perlunya antara jarak waktu kehamilan ibu itu memiliki 2 faktor, yaitu faktor ibu dan faktor bayi. Dampak faktor ibu itu memberikan kesempatan organ genitalia interna ibu untuk kembali pulih dahulu dan memberikan nutrisi yang optimal pada ibu sebelum menjalani kehamilan yang kedua. Dan pada kehamilan yang terlalu singkat atau terlalu dekat jaraknya itu akan meningkatkan angka kematian dan risiko perdarahan pada ibu nantinya ketika menjalani persalinan yang kedua. Dari sisi anaknya bagaimana? Kalau jarak kehamilan terlalu dekat itu akan meningkatkan risiko terjadinya keguguran, persalinan prematur, dan hasil berat bayi lahir rendah pada persalinan yang kedua. Dan kemudian ada filosofi lagi kenapa harus dijarakin antara kehamilan pertama dan kedua atau yang selanjutnya. Itu tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan pada kakaknya yang telah lahir untuk mendapatkan stimulasi yang optimal dari ayah dan ibu. Terus coba bayangin ibu sedang hamil muda, kemudian mual muntah juga, sehingga yang mengajak main anaknya itu atau yang menstimulasi kakaknya itu siapa? Kasihan kan, padahal pertumbuhan golden period otak tubuh dan perkembangannya itu pada anak dalam 2 tahun pertama. Dan kemudian jarak waktu yang ideal antara kehamilan yang pertama dan yang kedua baik sesar maupun normal itu sama-sama 2 tahun. Tujuannya apa? Untuk faktor ibu seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Namun filosofi yang besar adalah untuk memberikan stimulasi yang optimal bagi sang kakak seperti pertumbuhan otaknya bisa optimal dalam 2 tahun pertama. Kemudian kehamilan yang terlalu dekat bisa menimbulkan robekan pada bagian rahim, terutama pada persalinan sesar. Kalau persalinan normal itu sangat jarang terjadi robekan pada rahim secara spontan. Jadi biasanya persalinan itu dijarakkan minimal 18 bulan ke atas pada kasus persalinan sesar. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya robekan pada saat ibu berencana untuk melahirkan normal pada kasus sebelumnya telah melahirkan secara sesar. Namun itu hanya berlaku pada pasien yang bekas sesarnya 1 kali. Kalau bekas sesarnya sudah 2 kali, memang itu tidak disarankan untuk melahirkan secara normal.
Jadi untuk persiapan anak kedua, apakah ada solusinya seperti bagaimana, Bidan? Nah, untuk persiapan persalinan yang kedua itu solusinya meliputi 3 faktor, yaitu persiapan fisik. Apa itu yang bisa dilakukan? Yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang, melakukan olahraga ringan secara rutin dan teratur, dan melakukan kontrol sebelum hamil ke dokter atau bidan. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi faktor-faktor risiko ataupun penyakit pada ibu sebelum hamil, dan untuk menghindari faktor penyakit itu bisa melakukan komplikasi nantinya ketika hamil, seperti apa, yaitu kencing manis, darah tinggi, asma, dan penyakit-penyakit lainnya. Terus yang kedua, persiapan mental, tentunya antara jarak anak pertama dan yang kedua tentu mentalnya juga harus berbeda, karena kesibukan akan berbeda, kemudian pengaturan waktu juga akan berbeda. Dan yang tidak kalah penting yaitu persiapan finansial, yaitu waktunya kontrol finansial untuk bersalin, finansial untuk mencukupi kebutuhan anak pertama, anak kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Memang ada yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, namun di era sekarang finansial itu cukup penting, karena banyak anak banyak juga biaya yang harus disiapkan. Ya, mungkin sampai di sini saya yang bisa jelaskan. Jadi usia anak untuk memiliki adik itu minimal 18 bulan ke atas ya Bu ya. Jadi ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, yaitu lebih fokus mengurus tumbuh kembang anaknya. Nanti umur 2 tahunan baru ibu cerita lagi. Jadi tetap semangat, insya Allah ada rezeki untuk cepat memiliki anak lagi. Sudah tidak ada, Bidan. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu saya pulang dulu. Oh ya Pak. Assalamualaikum. Salam, hati-hati Ibu ya.